Bismillahirrahmanirrahim. Nawas bin Sam'an meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda menerangkan tentang Shiratal Mustaqim. Sesungguhnya, kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat suatu perumpamaan. Shiratal Mustaqim itu ialah suatu jalan yang lurus, yang di kedua tepinya itu ada dua dinding. Dalam satu riwayat dengan beberapa pintu yang terbuka lebar, sedangkan di tiap-tiap pintu itu ada korden. Di depan pintu ada seorang yang memanggil-manggil, dan di tengah-tengah jalan itu pun ada seorang yang memanggil-manggil. Bunyi panggilannya itu adalah, Allah memanggil kamu menuju kampung damai dari salam, dan akan membimbing manusia yang ia kehendakinya ke jalan yang lurus. Pintu-pintu itu yang berada di kedua dinding jalan itu ialah batas-batas ketentuan Allah. Maka tidak ada seorang pun yang jatuh ke dalam batas-batas ketentuan tersebut, melainkan korden itu akan dibukakannya. Sedang orang yang memanggil-manggil di tengah-tengah jalan tadi ialah peringatan-peringatan Allah dalam hati Muslim. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi Al-Quran di dalam surat Al-Fatihah ayat pembuka, kaum muslimin muslimat setiap hari membaca Al-Fatihah di dalam salatnya. Ihdinas syiratal mustaqim, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi para pembaca yang budiman di mana saja, pada kesempatan sore hari ini saya kembali berbicara. Tentu apabila Anda mendengarkan suara ini, sebersit pertanyaannya, Anda berada di mana? Mendengarkan ini ada di mana? Ada dua. Apakah di tempat di Bandung, di Pasuruan, di Parigi, di Solo, atau di mana? Atau di luar negeri? Tetapi situsnya ada berapa situsnya? Ada situsnya. Situsnya di mana? Di aplikasi mana? Di sosial media mana? Di mana saya memindahkan foto-foto yang dulu beliau adalah mahasiswi ini adalah sudah sekolah di Poltek Par, yang dulu terkenal dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung ya. Lalu mengapa saya tahu? Jadi taunya di mana? Taunya juga di berita, bukan taunya di realita kenyataan.
Tetapi realita di sana adalah beliau adalah seorang duta. Dutanya duta Jawa Barat. Makanya jadi mohon maaf apabila saya memindahkan foto-fotonya, dan ada foto, ada konten ya, kontennya berupa konten, ada konteks di fotonya, ada konteksnya adalah kuali. Lalu hubungannya apa dengan kuali? Saya nggak tahu. Karena yang namanya kuali itu adalah tempat untuk memasak biasanya. Sedangkan dulu saya pernah menggambar sesuatu yang dinamakan dengan bathtub, sesuatu yang bisa untuk air kendi yang besar. Hubungannya apa? Apakah itu suatu kebetulan? Iya, kebetulan. Suatu kebetulan. Jadi hubungannya antara foto satu dengan foto yang lain tidak ada hubungannya, karena mereka tidak saling cakap bercakap, tidak saling cakap, tidak saling bicara. Lalu kata Nabi, semua bisa berbicara. Batu bisa berbicara, kecuali pohon. Jadi semua bisa berbicara, hanya pohon Goradakah yang tidak bisa berbicara, pohonnya Yahudi. Jadi foto berbicaranya kita menafsirkannya dengan ilmu tentunya, bahwa foto ini berbicara filosofi, kan udah diketahui filosofi fotografi, yaitu keadaan di mana waktu tempatnya tahun 2022, dan saya pun ada foto di tahun 2022, di tahun 2025, di tahun 1966, 69, 67 ada. Oleh siapa? Apakah oleh mereka? Ya enggak. Oleh diri kita sendiri. Jadi kegiatan yang kita lakukan adalah harus tahu ilmu agamanya, yaitu kata Nabi, ambillah manfaatnya daripada non agama, dari selain agama. Sudah dicontohkan oleh Nabi, yaitu ketika itu beliau salah di dalam sesuatu hal, biarkanlah secara nature itu pohon kurma, kebun kurma. Lalu orang Madinah, penduduk Madinah lapor kepada Nabi setelah beberapa waktu, ternyata hasilnya adalah sedikit ya Rasulullah. Maka Nabi pun bersumpah, ambillah manfaatnya daripada perkara non agama, perkara kawin silang, ilmu biologi biasanya ya, ilmu botani. Ambillah manfaatnya. Jadi apabila dipahami, dimengerti betul hadis satu saja, nanti ada lagi tambahan 2, 3 dan seterusnya, maka Anda akan memahami pola pikir Nabi. Jadi perkaranya adalah tidak semudah itu, bahwa saya di sini tidak menjadikan Anda menjadi berubah. Yang merubah diri Anda adalah bukan Allah. Ternyata yang merubah diri Anda adalah diri Anda sendiri di dalam memahami, menafsirkan. Karena semua orang, kata Nabi juga, seorang mukmin, seorang muslim bisa membaca, pandai membaca Bu, pandai membaca Pak. Jadi namanya Maharani Devi. Lalu ada yang lain, Nining Hernaningsih dan temennya dan mahasiswa.
Jadi hal ini adalah sesuatu pengetahuan tambahan bagi Anda, yaitu pengetahuannya non agama. Sedangkan pengetahuan agama adalah harus berkembang sifatnya, tidak boleh stagnan. Karena rugi kalau stagnan mah, harus bertambah. Lalu ada screenshot, itu pun Anda bisa saja mencontoh saya agar apa tujuannya, mempermudah di Pramban ya, ada foto Caitlin Halderman di masa lalu dan foto saya yang sudah lama saya tidak berjumpa dengan anak saya ketika itu. Wajah saya bengep, Pak. Wajah saya adalah depresi mental, saya terpukulnya oleh setan, Pak, jin. Jadi penyakit insomnia itu adalah penyakit yang bukan penyakit bawaan. Itu penyakitnya ada sesuatu yang saya pikir bahwa Anda apabila tidak percaya, terserah Allah yang mengetahui tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan surat Al-Baqarah, bahwa jin dan manusia adalah ada. Jadi setan itu menyerang manusia dengan apapun alasan mereka terus menerus. Mereka tahu teknologi manusia, tahu internet. Mereka punya karin-karin, tiap orang ada karin, sudah dikawinkan oleh Allah. Setiap bayi yang lahir ke muka bumi ada satu korin. Semua sama, cuman Anda selalu berlari dari kenyataan itu. Berarti Anda takut kepada jin, kepada setan adalah sesuatu hal yang kurang baik. Nanti mengganggu terus menerus hingga wafat itu. Makanya ilmu hadis, ilmu Al-Quran adalah akan menyelamatkan Anda. Ilmu menjaga Anda, harta harus dijaga. Jagalah Allah, maka Allah menjaga Anda. Bagaimana Allah menjaga Anda? Kalau Anda menjaga budak wae terbalik, kan gitu. Kita ngajaga budak wae, budak misalkan jatuh diantepkeun, berarti Anda tidak bisa menjaga. Alasannya kenapa coba? Tidak terbiasa ngajaga budak. Biasanya mah keponakan yang kayak gitu ya, karena sibuk mungkin. Nanti yang marah kan orang tuanya. Iya, jadi simpel, tetapi apabila kita tidak menyadari atau enggan menyadari atau nggak mau menyadari, ya sampai kapanpun kita adalah manusia yang terasing. Terasing oleh setan dan iblis itu mah. Karena iblis bisa mampu membangkitkan orang tua yang sudah mati lalu menjelmakan kedua orang tuanya. Maka orang yang tidak berilmu agama pasti akan menyalahkan orang tua saya, akan menyalahkan istri Anda, akan menyalahkan suami Anda, akan menyalahkan anak Anda, akan menyalahkan pemerintah Anda tanpa solusi. Hingga takutnya anak bisa menjadi durhaka kepada orang tua bisa zalim kepada anak. Karena hukum dipermainkan oleh setan iblis. Jadi hukum tagut adalah hukum setan, bukan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum dari Allah Subhanahu wa taala adalah syariat. Terus apa lagi? Akhlak, akidah, intisari Al-Qur'an. Lalu mengapa pemerintah itu tidak tertarik? Ya nggak apa-apa, nggak tertarik juga sampai saya wafat juga. Kalau Anda tidak tertarik, saya biasa abi mah.
Ya, tetapi di sini di bayangan otak saya ada negative thinking kepada diri saya. Paling saya ngeskolot jadi galandangan paling oke meureun juga nama. Jadi galandangan panginten. Ya lah jadi galandangan oke lah. Ya.